Indonesia, jantung pesona dunia. 17.000 pulau, membentang 5.000 kilometer di perut Katulistiwa. Tebaran permata nan subur, hijau, anugerah relung maha pegunungan, cincin api. Sejak ribuan tahun lalu, Kepulauan Nusantara memikat hati para penjelajah dan pengembara dunia karena alamnya yang berlimpah berkah. Pesona rempah-rempahannya mendorong terciptanya awal mula hubungan dagang antara dunia timur dan dunia barat. Disinilah terjadi persimpangan budaya-budaya dunia yang pertama di Asia, yang membawa pembauran pengaruh Islam, Oriental, Hindu, Buddha, dan Barat di bumi pertiwi. Sejak awal sejarahnya, Indonesia dimukimi masyarakat yang terbuka, surga berbaurnya budaya warna-warni, lumbung kreativitas yang melahirkan berbagai karya agung yang kini diakui resmi sebagai warisan budaya kemanusiaan dunia. Waktu telah memperlihatkan bahwa pesona Indonesia yang terindah sesungguhnya ada di dalam hati 240 juta manusianya yang cinta damai dan cinta alam. Kearifan hidup santun dengan sang alam dan sesama. Inilah tata cara khas kita, di mana toleransi menafasi kehidupan yang rukun damai, antar umat, antar budaya, antar adat istiadat. Semua itu tercermin pada pesona senyum Indonesia, senyum yang berkata, kami diberkahi, kami bersyukur. Setelah merdeka tahun 1945, yang dicapai bangsa Indonesia boleh dikatakan menakjubkan. Indonesia telah menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Sejak 2004, di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Indonesia menjalani strategi pembangunan yang mengutamakan 4 prioritas: pertumbuhan, kaum miskin, penciptaan lapangan kerja, dan lingkungan. Hasilnya, kini Indonesia tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru dunia dan masuk jajaran G20. Ekonomi Indonesia ada di peringkat ke-16 dunia dengan nilai GDP hampir $1 miliar Amerika. Di Asia Tenggara, Indonesia terbesar dalam daya ekonomi dan pangsa kelas menengah. Ekonomi tumbuh pada angka hampir 6% per tahun. Bahkan 2 tahun terakhir ini di atas 6%. Ekspor meningkat 3 kali, dari $60 miliar Amerika di 2004 menjadi $190 miliar Amerika di 2012. Pertumbuhan investasi mendekati 2 digit beberapa tahun terakhir. Wajib sekolah dasar bagi semua anak diberlakukan di seluruh negeri. Dan sejak 2005, dijamin peluang setara bagi anak perempuan di tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Dan di semua tingkat pada 2015. Di era perubahan iklim bumi, perekonomian Indonesia abad ke-21 berpihak ke pertumbuhan hijau. Melalui usaha sendiri, Indonesia berencana mengurangi emisi CO2 sampai 26% pada 2020 atau 41% jika melalui kerjasama internasional. Dasawarsa terakhir membuktikan potensi Indonesia yang sesungguhnya. Komitmen untuk merintis perubahan juga dipegang Indonesia di ajang dunia sebagai pemain regional maupun global dan sebagai pemimpin. Di tanah air, tantangan masih ada. Pengentasan kemiskinan belum selesai. Apapun tantangan yang ada, keyakinan kuat pada kemerdekaan dan demokrasi dan pada masa depan yang cemerlang tidak akan pernah tergoyahkan.
Indonesia cukup besar dan lugas untuk berkembang maju sebagai ekonomi berbasis sumber alam. Ekonomi modern beragam, berbasis industri, teknologi, dan pengetahuan, serta ekonomi berbasis warisan budaya. Indonesia adalah negara unik yang dinamis, di mana yang modern dan yang tradisional saling menguatkan. Namun tujuan yang utama bukan sekadar kekayaan, kesejahteraan bersama dan keadilan ekonomi, itulah tujuan akhir. Harus dibangun tingkat kesejahteraan setinggi mungkin bagi semua, agar setiap warga dapat menikmati standar hidup yang layak. Dengan bekal kepercayaan diri, persatuan, dan kerja keras, Indonesia melihat masa depan yang penuh peluang. Di tengah arus globalisasi yang kian menguat, Indonesia mampu menjadi tempat penting bagi dunia untuk bermain, beribadah, belajar, bekerja, dan berinvestasi. Sikap yang terbuka dan toleran, di mana Islam, demokrasi, dan perkembangan modern berjalan selaras bersama, memungkinkan kita untuk menikmati dan mendukung dunia yang lebih baik, kini dan di masa depan. Bagaimana Indonesia 30 tahun mendatang? Mengutip kata-kata visioner Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saya melihat Indonesia pada usianya yang menjelang 1 abad, berdiri di atas 3 tiang penyangga suatu negara yang modern, yaitu ekonomi yang kuat dan adil, demokrasi yang stabil dan modern, dan masyarakat yang makmur.